Kalau kita ngomongin Iran dan negara-negara Teluk, pasti yang kebayang langsung ketegangan, ya kan? Nah, tapi apa sih sebetulnya yang jadi pemicu persaingan ini? Yuk kita coba kupas tuntas. Pasti banyak dari Anda yang mikir, ini kan soal Sunni lawan Syiah, konflik agama kuno yang nggak ada habisnya gitu kan? Ternyata nggak sesederhana itu. Kalau kita cuma terpaku sama soal agama, kita justru kehilangan inti ceritanya. Karena akar masalahnya jauh lebih modern dan yang paling penting, lebih strategis. Coba deh kita bayangin Teluk Persia sekarang. Ini tuh kayak paradoks yang luar biasa. Di satu sisi kita lihat negara-negara Teluk, gedung pencakar langit di mana-mana, duit triliunan dolar dari minyak, dan tentu saja perlindungan militer dari Amerika. Nah, di seberangnya ada Iran. Udah puluhan tahun kena sanksi, tapi ekonominya kok ya tahan banting. Militernya jauh dari kata mahal, tapi sangat sulit ditebak. Jadi ini bukan cerita lama, ini pertarungan kekuatan yang sangat modern yang lagi terjadi di depan mata kita. Dan buat benar-benar ngerti kenapa negara-negara Teluk begitu was-was, kita perlu undur sedikit ke satu hari. Satu peristiwa spesifik yang benar-benar bikin geger seluruh dunia. Oke, tanggalnya 14 September 2019. Bayangkan, tiba-tiba ada serangan yang presisinya tinggi banget menghantam jantung industri minyak Arab Saudi. Sasarannya, fasilitas Ab Kuwait dan ladang minyak Quraish. Dampaknya langsung terasa. Dunia tiba-tiba kehilangan 5,7 juta barel minyak per hari. 5,7 juta barel itu seberapa banyak sih? Gini deh, itu setengah dari total produksi Arab Saudi saat itu. Bayangin, setengah. Ini jelas bukan serangan ecek-ecek. Ini serangan yang dirancang untuk melumpuhkan. Pasar global, jelas panik. Cuma dalam 2 hari, harga minyak mentah Brent itu loncat hampir 15%. Ini lonjakan harian paling gede dalam lebih dari 30 tahun. Tiba-tiba seluruh dunia sadar betapa rapuhnya pasokan energi kita semua kalau Teluk Persia bergejolak. Nah, kasus Ab Kuwait tadi nunjukin satu hal yang nggak bisa kita abaikan sama sekali. Geografi. Persaingan di kawasan ini tuh ujung-ujungnya soal siapa yang mengontrol jalur-jalur laut yang sempit tapi vital. Dan kalau ngomongin titik krusial, juaranya sudah pasti Selat Hormuz. Hampir semua minyak dari Teluk harus lewat gang sempit ini. Nah, yang bikin deg-degan negara-negara Teluk adalah Iran itu secara geografis mengunci sisi utara selat ini. Posisi strategis ini ngasih Iran banyak sekali pilihan untuk kasarnya bikin gara-gara. Laporan dari Congressional Research Service Amerika Serikat bahkan merinci apa saja yang bisa mereka lakukan, mulai dari nutup selat, nahan kapal tanker, sampai melakukan serangan. Ini bukan cuma gertakan sambel loh, ini kemampuan nyata. Oke, tapi dari mana sih semua rasa saling curiga ini datang? Kenapa bisa sepanas ini? Untuk jawab itu, kita harus putar waktu kembali ke tahun 1979. Ini adalah tahun di mana semua peta politik di kawasan itu digambar ulang. Coba kita lihat. Sebelum 1979, Iran yang dipimpin Syah itu ibaratnya teman baik, mitra yang bisa ditebak buat negara-negara Teluk. Tapi, revolusi Islam mengubah segalanya. Tiba-tiba, Iran bukan lagi monarki, tapi Republik Islam revolusioner yang bilang model pemerintahan mereka itu yang paling benar. Dan mereka nggak segan-segan bilang monarki lain itu nggak sah. Puncaknya, Perang Iran-Irak, di mana negara-negara Teluk jelas-jelas ngedukung Irak. Nah, disinilah soal Sunni Syiah jadi relevan. Tapi, catat ya, bukan sebagai perdebatan teologi. Masalahnya, pesan revolusi dari Iran ini punya daya tarik kuat bagi komunitas Syiah di seluruh Teluk, termasuk di Arab Saudi yang wilayahnya kaya minyak. Jadi, buat para raja dan pangeran di Teluk, ini sama sekali bukan soal debat agama. Sama sekali bukan. Ini adalah ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka. Mereka takut banget ideologi revolusioner Iran ini bisa menyulut kerusuhan di dalam negeri dan mengancam stabilitas mereka dari dalam. Pengalaman pahit dikeroyok pas perang Iran-Irak itu ngasih pelajaran berharga buat Iran. Mereka sadar, mereka nggak bisa main dengan cara biasa. Jadi, mereka mengembangkan strategi pertahanan yang, sangat berbeda. Iran ini bisa dibilang jadi jagonya perang asimetris. Apa itu? Gampangnya gini. Daripada buang-buang duit bangun militer konvensional yang super mahal buat nyerang negara lain, Iran lebih milih menanam pengaruhnya di negara-negara yang lagi rapuh atau konflik. Caranya, mereka kasih dana, pelatihan, dan persenjataan ke kelompok-kelompok lokal di sana. Kelompok-kelompok ini kemudian jadi perpanjangan tangan Iran di kawasan itu. Dan pola ini kelihatan banget di seluruh Timur Tengah. Coba lihat Lebanon. Mereka bantu lahirnya Hizbullah, yang sekarang jadi kekuatan politik dan militer paling kuat di sana. Terus di Irak, setelah Saddam tumbang, mereka dukung banyak milisi.
Dan yang lagi panas, di Yaman, mereka ada di belakang kelompok Houthi. Nah, disinilah letak jeniusnya strategi ini. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, perbandingannya gila banget. Buat nembak jatuh satu drone serang murah bikinan Iran, yang harganya mungkin cuma sekitar $20.000, Arab Saudi harus nembakin rudal Patriot yang harganya bisa $4 juta. Logikanya simple tapi kejam. Iran bisa terus-terusan ngasih tekanan dengan biaya murah, yang tujuannya buat menguras dompet dan kekuatan militer lawannya yang jauh lebih kaya. Jadi sekarang gimana? Apa kita lagi di ambang perang besar-besaran? Atau jangan-jangan inilah new normal di sana? Sebuah kebuntuan yang bikin semua pihak nggak nyaman. Sempat ada kabar baik di tahun 2023 loh. Arab Saudi dan Iran yang ditengahi oleh Tiongkok setuju buat baikan lagi, buka kedutaan lagi. Ini jelas bikin suasana jadi lebih adem. Tapi ini penting. Langkah ini nggak mengubah struktur dasar dari persaingan mereka. Kenapa begitu? Ya, karena pertama, jaringan proksi Iran itu masih ada dan aktif. Kedua, jalur-jalur laut yang vital itu masih rawan. Ketiga, ancaman serangan drone dan rudal murah itu masih nyata. Dan yang paling susah diubah, rasa saling nggak percaya yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun itu nggak bisa hilang dalam sekejap. Jadi, pertanyaannya masih sama dan menggantung. Selama keamanan energi dunia masih bergantung pada gang sempit di lautan itu, dan selama tekanan bisa datang dari pihak ketiga, ya negara-negara telut akan terus waspada. Di sisi lain, Iran akan selalu punya kartu untuk membuat mereka nggak bisa tidur nyenyak. Jadi, apakah ini sebuah jalan buntu yang nggak ada solusinya, atau justru kita sedang melihat awal dari sebuah babak baru yang sangat sekali berbeda dalam peta keamanan teluk? Hanya waktu yang bisa menjawab.